Oke guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul King of Snake yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seekor ular raksasa berkepala dua yang menyerang pemukiman warga. Ular ini datang untuk membalas dendam karena kerusakan yang telah dibuat para manusia yang telah mengeksploitasi besar-besaran terhadap hutan yang tak lain merupakan tempat tinggal bagi para ular. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke filmnya guys. Film ini diawali dengan sebuah penampakan di mana terdapat dua orang yang sedang berburu ular. Namun tak lama kemudian salah satu dari pemburu ini menghilang secara tiba-tiba. Salah satu temannya pun kebingungan kemana temannya itu pergi. Akan tetapi tiba-tiba terdapat seekor piton berukuran raksasa langsung melahapnya. Di sisi yang lain terlihat sebuah kereta yang sedang melaju, di mana di dalamnya berisikan beberapa rombongan militer dan beberapa karyawan sipil. Salah satu pimpinan militer yang cukup tengil bernama Mas Sayong sedang menggoda seorang gadis bernama Jinglan. Tanpa ia sadari, pada saat ia mengobrol terdapat seekor ular yang merayap ke arahnya. Ular itu hampir saja mematuk Mas Sayong. Beruntung datang seorang pedagang ular yang tanggap dan langsung menangkap ular tersebut. Pria ini bernama Musheng dan ia memperkenalkan diri kepada semua orang di dalam kereta jika dirinya merupakan seorang pemburu ular dari sebuah desa bernama Yong'an. Mas Sayong bukannya berterima kasih kepada Musheng, justru ia mengatakan jika ular ini merupakan ular peliharaannya yang sengaja ia lepas. Jelas ia mengelak dan mengatakan jika ular seperti itu sangatlah berbahaya untuk dipelihara. Tak lama dari obrolan mereka ini ternyata wanita incaran dari sang kapten mengenal Musheng dan dulunya mereka berasal dari satu desa. Hingga pada suatu ketika kereta yang mereka naiki tiba-tiba berhenti mendadak dan atap gerbong rusak dengan sendirinya seakan-akan ada yang menimpa di atasnya. Semua orang mulai panik dan seorang wanita mencoba melihat dari arah jendela. Akan tetapi wanita tersebut terseret keluar jendela dan tewas seketika. Semua orang semakin panik dengan kondisi yang ada hingga tiba-tiba ribuan ular datang dan langsung menyerang semua orang yang ada di dalamnya. Musheng kemudian meminta kepada orang-orang yang masih selamat untuk mengunyah bawang putih dan memuntahkannya ke arah ular tersebut. Dan benar saja, semua ular-ular yang ada pergi meninggalkan kereta. Situasi yang sudah mulai kondusif dimanfaatkan kembali oleh Mas Sayong dengan menuduh Musheng sebagai dalang dari datangnya para ular-ular ini. Akan tetapi semua orang kembali porak-poranda ketika raja dari para ular ini datang dan langsung menyerang mereka semua. Dan ular ini memiliki dua kepala sekaligus guys. Musheng kemudian meminta kepada Jinglan untuk membawa para penumpang lain untuk naik ke atap gerbong, sedangkan ia bersama pasukan militer berusaha menghalang ular raksasa itu dengan menyemprotkan air yang ia campur dengan serbuk Nilgar. Namun siapa sangka ular raksasa ini tak kunjung pergi, sedangkan air yang mereka semprotkan kini telah habis. Semua orang yang masih selamat kembali berlari melewati atap gerbong dan turun menuju sebuah bukit untuk mencari perlindungan. Setibanya di sana, mereka membakar tumpukan jerami dan menghalangi jalan dari ular raksasa berkepala dua ini. Dan film pun baru saja dimulai guys.
Pada keesokan paginya, semua penumpang kereta yang masih selamat tiba di desa Yong'an tempat Museng tinggal. Namun penampakan yang sangat mengerikan kembali terjadi di mana banyak dari para warga desa yang sudah terkapar. Museng meminta kepada Jinglan untuk membawa orang-orang menuju kuil, sedangkan ia menuju rumah untuk mencari ibunya. Karena tidak menemukan sang ibu, Museng kemudian berlari menuju kuil, sedangkan Jinglan dan para penumpang kereta yang lain bertemu dengan para warga yang masih selamat, dan Museng juga baru saja memasuki kuil bertemu dengan ibunya yang sedang berlindung dengan para warga. 就是村里的村民，娘没事，娘好好。 Semua penumpang kereta ini mulai berebut untuk meminum penawar racun yang sudah dimasak oleh warga. Akan tetapi salah satu wanita di sana mengatakan jika penawar ini tidak bisa menyembuhkan dan hanya bisa menahannya sebentar saja. Semua orang kini mulai memojokkan Museng karena selalu berburu ular. Ia yang tak pernah mendapatkan perlakuan baik justru menjelaskan jika serangan ular ini diakibatkan oleh para warga yang terus-terusan menebang pohon dan merusak habitat tempat ular ini tinggal. Tidak hanya itu, apa yang telah terjadi hari ini juga diakibatkan oleh Masayong yang sebelumnya meledakkan gunung sehingga membuat para ular-ular itu marah dan keluar untuk membalas dendam akan hilangnya tempat mereka. Di saat mereka semua berdebat, ayah dari Jinglan yang juga selamat meminta mereka semua untuk tenang dan justru memikirkan cara untuk melewati masalah ini. Jinglan kemudian meminta Museng untuk mencari cara itu karena satu-satunya orang yang paham dengan ular-ular ini hanyalah Museng seorang. Museng kemudian menyampaikan jika satu-satunya cara menyelamatkan semua orang yang sudah terkena gigitan ular ini hanya dengan mendapatkan bunga ular di lembah Raja Ular tinggal. Namun sebelum mereka pergi, ayah Jinglan menyampaikan jika tempat itu sangatlah berbahaya dan selama ini tidak ada satupun dari pemburu yang pernah ke sana kembali dengan hidup-hidup. Jinglan kemudian menyampaikan kepada ayahnya jika seberat apapun tantangan yang akan dihadapi, ia akan tetap pergi demi menolong banyak nyawa. Dan pada akhirnya tim pemburu bunga ular terbentuk dan mereka semua pergi menuju lembah Raja Ular. Singkat cerita, mereka pergi dengan menaiki sebuah rakit untuk menyeberangi sungai. Belum jauh mereka menyeberang, tiba-tiba seekor anakonda raksasa menyerang mereka dikarenakan anakonda ini terpancing dari Masayong yang saat itu mabuk dan kencing sembarangan. Sehingga mengakibatkan salah satu dari tentara ini menjadi korban keganasan dari anakonda itu. Museng kemudian meminta salah satu temannya untuk menaburkan serbuk rilgar untuk melindungi rakit mereka. Dan meminta untuk terus waspada, namun kewaspadaan ini justru berujung salah satu rakit mereka hancur berantakan. Semua yang terjatuh berusaha berenang menuju rakit yang hanya tersisa satu saja. Namun sayang, rakit yang masih utuh ini juga harus hancur karena ulah dari Masayong lagi yang berniat melemparkan bom ke arah anakonda itu dan justru terjatuh tepat di atas rakit yang sedang mereka semua naiki. Hancurnya semua rakit ini mengakibatkan peta menuju lembah Raja Ular yang dimiliki Museng basah dan semua petunjuk di dalamnya kini telah menghilang. Namun ia mengingat satu hal, jika lembah Raja Ular melewati sebuah kuil, maka dari itu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kuil itu dan menemukan petunjuk lain. Di tengah-tengah perjalanan, Masayong kembali berbuat onar dengan menginjak-injak dan menghancurkan telur ular. Museng kembali mengingatkan Masayong untuk tidak sembarangan, apalagi ular akan menyerang ketika mereka merasa terancam. Seperti biasa, Masayong tak pernah memperdulikan. Justru lagi-lagi ia kencing sembarangan hingga sesuatu yang tak diduga kembali terjadi, di mana datang seekor ular yang langsung menyerang Masayong. Beruntungnya para pasukan yang masih di belakang segera datang dan menembak ular tersebut, dan Museng dengan baiknya untuk kesekian kalinya juga menyelamatkan Masayong dari bisa ular beracun ini. Setelah masalah ini usai, mereka kembali melanjutkan pertualangan. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka kembali dikagetkan dengan temuan mayat dari seseorang yang bergelantungan, dan diketahui jika mayat ini dijadikan sarang oleh laba-laba beracun bernama Black Widow. Di saat mereka berbicara mengenai laba-laba ini secara
saat tiba-tiba sarang dari salah satu laba-laba ini terjatuh tepat di hadapan mereka. Ribuan laba-laba menyebar dan menyerang semua orang yang ada di sana. Dan lagi-lagi Museng menjadi penyelamat di mana ia mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuk menghindar dari serangan laba-laba itu. Dan pada akhirnya mereka tiba di kuil Raja Ular yang merupakan petunjuk utama dari lokasi lembah Raja Ular ini berada, guys. Di dalam kuil mereka mengecek keadaan sekitar dan memastikan jika kuil ini aman untuk beristirahat. Namun secara tiba-tiba terlihat jika Jinglan sedang menahan rasa sakit. Museng dengan tanggap mengecek keadaannya dan ternyata ia terkena serangan racun dari laba-laba Black Widow. Museng meminta Asi untuk membantu Jinglan dan menyiapkan air hangat agar racun dari laba-laba itu bisa segera ditangani. Kemudian Museng mendatangi Jinglan untuk sekedar menanyakan keadaannya saat ini. Dan ia memastikan jika tidak terjadi sesuatu terhadap Jinglan. Tak lama kemudian Museng berpamitan untuk pergi sebentar dan meninggalkan Jinglan sendiri. Namun ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari balik jendela. Sedangkan yang lain berada di dalam kuil untuk beristirahat. Kemudian mereka dikagetkan dengan bayangan yang bergerak dari luar jendela. Mereka semua ketakutan dan tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerang mereka semua. Ternyata itu hanyalah jebakan saja dan saat ini mereka semua telah terkurung. Museng berusaha untuk keluar dari jebakan itu dan ia mulai menyadari jika saat ini Jinglan telah menghilang. Mengetahui hilangnya Jinglan, Museng mencari-cari tempat yang ia anggap mencurigakan dan ia menemukan sebuah lorong menuju tempat rahasia. Museng bersama yang lain masuk ke dalam lorong itu dan menemukan sebuah peti. Museng berusaha untuk membuka peti tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ia ditodong oleh seseorang yang bertubuh pendek. Beruntungnya Masayong datang dan menodongkan pistol ke arah manusia bocil ini, sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Museng kemudian membuka kembali petinya dan ternyata Jinglan sudah terkurung di dalam peti tersebut. Singkat cerita, Museng dapat menolong Jinglan dan ia menginterogasi siapa manusia bocil ini sebenarnya. Setelah menjelaskan asal-usul dari manusia bocil ini, si kakek tua menanyakan keberadaan dari bunga ular yang sedang mereka cari. Manusia bocil ini justru menawarkan diri untuk mengantarkan mereka semua menuju lembah ular. Singkat cerita, pada keesokan paginya mereka semua kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di lembah, mereka masih harus melewati gua yang dipenuhi oleh ribuan kelelawar. Dengan perlahan, mereka melewati para kelelawar ini dengan sangat hati-hati. Sampai pada akhirnya mereka tiba di ujung lorong dan melihat jika satu-satunya akses menuju lembah Raja Ular hanya dengan melalui jembatan yang terlihat rapuh dan sangatlah tua. Karena tak ada pilihan lain, satu persatu mereka menyeberangi jembatan ini. Hingga pada giliran Pak Tua yang selalu membawa kopernya melewati jembatan, tiba-tiba jembatan itu mulai runtuh. Pak Tua ini tersungkur dan koper yang ia bawa terpental, sehingga isi di dalam koper yang ternyata adalah uang itu jatuh ke dalam lembah. Secara tidak sengaja teriakan dari Pak Tua membangunkan para kelelawar yang sedang tertidur dan langsung menyerang mereka semua. Serangan dari para kelelawar ini mengakibatkan dua orang pasukan Masayong harus terbunuh. Setelah melewati serangan dari ribuan kelelawar ini, mereka kini membagi dua kelompok untuk menyusuri lorong. Yang satu dipimpin oleh manusia bocil dan satunya dipimpin oleh Museng. Museng dan kelompoknya terus berjalan menyusuri lorong hingga pada akhirnya mereka tiba di tempat bunga ular itu berada.
Museng berusaha mengambil bunga ular itu dengan melewati ribuan ular yang ada di bawahnya. Sedangkan kelompok yang lain ternyata mereka telah dijebak oleh manusia bocil ini dan mereka dibawa menuju tempat Raja Ular berada. Karena tak bisa lagi menghindar, Azi kemudian memberanikan diri untuk menyerang ular tersebut. Sedangkan yang lain ia minta untuk segera mencari jalan keluar. Namun sayangnya Azi harus mati karena lilitan dari ular raksasa ini, guys. Sedangkan manusia bocil yang telah menjebak teman-teman Museng datang dan menembak kaki Mas Sayong. Ia meminta kepada Museng untuk mengambil sebanyak-banyaknya bunga ular tersebut. Dan ternyata selama ini ia memiliki tujuan yang sama, yang tak lain ingin mendapatkan bunga ular itu. Karena tak ingin banyak korban berjatuhan, Museng pun menuruti kemauannya. Si kakek tua berusaha mengambil bunga ular dari tangan manusia bocil ini. Namun naas ia harus menjadi korban kekejaman manusia bocil. Kemudian setelah manusia bocil ini mendapatkan bunga tersebut, ia berniat untuk segera pergi. Akan tetapi belum jauh ia melangkah, Raja Ular Raksasa ini datang dan langsung menyantapnya, guys. Museng, Jinglan, dan Mas Sayong berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi karena luka tembak yang ia alami, Mas Sayong akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri. Dengan memegang bom di tangannya, Mas Sayong meledakkan dirinya sendiri bersama ular raksasa itu. Namun ternyata pengorbanan yang Mas Sayong lakukan hanya sia-sia saja karena ular tersebut masih tetap hidup dan kembali mengejar mereka. Museng berusaha untuk mengalihkan ular tersebut, sedangkan Jinglan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Museng kemudian menjebak ular itu dengan akan memberikan bunga ular yang ia pegang. Ketika ular itu hendak memangsa Museng, ia berhasil menghindar dan ular tersebut menggigit ekornya sendiri. Kemudian Museng mengambil sebuah pedang dan menebas kepala dari ular raksasa ini. Dan pada akhirnya Raja Ular Raksasa ini tewas dan hanya menyisakan mereka bertiga. Scene terakhir dari film ini memperlihatkan di mana Museng dan Jinglan akhirnya menikah dan tinggal bersama di kota Yong'an. Berakhirlah alur cerita dari film King of Snake 2020 ini, guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.